Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai MC ingin membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan, kedua, pembacaan doa, ketiga, pemaparan materi oleh Kak Bilhis dan sesi tanya jawab, keempat, sesi dokumentasi, yang kelima, penutup. Mari kita buka acara dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Kak Bilhis. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bilhis yang akan menjelaskan tentang materi konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi. Manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Semenjak lahir ke dunia, kita telah berkomunikasi. Manusia adalah makhluk paling sempurna karena adanya akal dan pikiran dalam diri kita, sehingga kita memiliki tanggung jawab terhadap diri masing-masing, di antaranya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Karena komunikasi membuat manusia mampu memaknai setiap peristiwa yang terjadi. Oleh karenanya, kita sebagai manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Ada beberapa kategori utama atau gaya komunikasi. Yang pertama yaitu gaya lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Yang kedua itu gaya nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan gaya informasi ketiga yaitu tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis atau mengetik, seperti contohnya kita komunikasi melalui surat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan pengertian dari komunikasi. Komunis artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikon artinya membagi atau steward. Ilmu komunikasi menurut Hofmann Cangara yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas. Dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Tujuan komunikasi atau sebaliknya. Secara umum tujuan komunikasi ada 4 hal. Yang pertama yaitu perubahan sikap atau attitude change. Perubahan sikap yaitu komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap seorang atau masyarakat. Misalnya, kegiatan memberi informasi mengenai hidup sehat yang tujuannya adalah supaya masyarakat mengikuti pola hidup sehat. Dan yang kedua yaitu perubahan pendapat atau opinion change. Contohnya, pemberian informasi mengenai suatu kebijakan pemerintah. Biasanya, kebijakan pemerintah akan mendapat tantangan dari masyarakat, meski ada juga yang mendukung. Nah, agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, maka penyampaian informasi tentang kebijakan tersebut harus lengkap, supaya pendapat masyarakat dapat terbentuk untuk mendukung kebijakan tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan perilaku atau behavior change. Perubahan perilaku komunikasi juga bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan seseorang yang semula berperilaku negatif berubah menjadi positif. Misalnya, kampanye kesehatan mengenai bahayanya merokok yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi, orang-orang yang awalnya merokok jadi tidak merokok karena adanya perubahan perilaku. Dan yang keempat yaitu perubahan sosial atau social change. Misalnya, pemberian informasi tentang pemilu pada masyarakat. Tujuan akhir yang diharapkan antara lain agar masyarakat ikut serta dalam memberikan pilihan suara pada pemilu tersebut yang tidak bersifat golput dalam memilih. Fungsi komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi pokok, yaitu terdiri dari informasi, pendidikan, ilustrasi, persuasi atau motivasi, dan hiburan. Yang kedua itu fungsi komunikasi lainnya, yaitu terdiri dari bahan diskusi, memajukan kebudayaan, integrasi, dan yang terakhir yaitu sosialisasi. Komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis atau lisan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati posisi besar karena kenyataan, ide-ide, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Dan yang kedua itu komunikasi non-verbal. Bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kata terucap dan tertulis, kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Studi Albert Mahardian, yaitu tingkat kepercayaan muncul karena adanya bahasa verbal 7%, vokal suara 38%, dan ekspresi wajah 55%. Sekian pemaparan materi dari saya, banyak kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan dari Kakak Bilhis. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya Kak mau bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi agar lebih efektif? Terima kasih Kak. Oke, aku jawab ya pertanyaan ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi komunikasi yang efektif? Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu kredibilitas dan daya tarik komunikator. Jadi bagaimana komunikator itu mengajak ngobrol orang itu agar orang itu tuh bisa tertarik sama kita. Entah dari cara berbicaranya atau cara tubuhnya. Terus yang kedua itu kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Dan yang ketiga itu kemampuan komunikasi untuk menerima. Maksudnya kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan tersebut. Oh begitu, baik Kak, sangat memuaskan sekali jawabannya. Terima kasih Kak. Itulah penjelasan dari Kakak Bilqis. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada Kak. Baik, kalau tidak ada, kita tutup seminar Zoom ini. Baik, sudah berada di ujung acara, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Diharapkan untuk semua partisipan mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Sekian webinar kali ini. Untuk para partisipasi, silakan lakukan prosesnya terlebih dahulu di kolom chat sebelum meninggalkan webinar. Sekian webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.